Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Maxwell Simangunsong dengan NIM 11S24022 dari Prodi Sarjana Informatika. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum kedua pemrograman prosedural. Jadi di sini pada contoh soal pertama ini, kembangkanlah sebuah program yang akan menerima n ditambah 1 baris masukan. Berikut ada spesifikasinya. Yang pertama itu, baris pertama adalah sebuah bilangan bulat positif yang mempresentasikan jumlah baris masukan berikutnya atau n. Yang kedua, n baris masukannya berupa bilangan bulat antara minus 100 sampai dengan 100. Selanjutnya, program akan memberikan 3 baris keluaran dengan spesifikasi. Yang pertama, sebaris keluaran menampilkan nilai terkecil dari n baris nilai yang dimasukkan. Yang kedua, sebaris keluaran menampilkan nilai terbesar dari n baris yang dimasukkan. Jadi berikut adalah input yang akan kita buat pada pemrograman, dan berikut adalah contoh luaran yang akan dihasilkan, yaitu minus 77. Kita akan masuk ke kode programnya. Nah, di sini saya menggunakan tipe data integer. Jadi sini fungsinya untuk menyimpan jumlah bilangan yang akan diproses. Dan selanjutnya itu variabel n. Alasan saya menggunakan variabel n adalah karena n adalah bilangan bulat positif dan tidak membutuhkan nilai desimal. Selanjutnya itu pada i sama dengan 1. Di sini dapat menyimpan angka dalam jumlah cukup besar dan integer cukup untuk efisien dalam perhitungan iterasi. Pada min, jadi min ini menyimpan nilai terkecil dari sekumpulan bilangan. Max menyimpan nilai terbesar dari sekumpulan bilangan. Dan terakhir itu adalah number, menyimpan bilangan yang dapat dibaca oleh input. Jadi menggunakan integer ini pada variabel i sama dengan 1, min, max, dan 6 ini adalah dikarenakan bilangan yang akan diproses itu berada dalam rentang minus 100 hingga 100. Jadi sudah cukup kecil dibandingkan kapasitas pada integer. Jadi integer ini adalah tipe data yang ringan dan lebih efisien dalam operasi aritmatika dibandingkan dengan float atau double. Jadi alasan tidak menggunakan float atau double pada praktikum kedua ini adalah proses yang dilakukan hanyalah perbandingan bilangan bulat. Tidak ada pembagian atau proses yang membutuhkan angka desimal. Dan ini adalah scanf. Jadi menggunakan %d dan n, yaitu adalah untuk menyatakan jumlah bilangan yang akan diproses. Jika n lebih kecil atau sama dari 0, maka yang akan diprint adalah jumlah bilangan harus lebih dari n, dari 0. Nah, jadi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya error jika si pengguna memasukkan angka 0 atau negatif. Jadi selanjutnya adalah membaca angka pertama dan menginisiasi minimum serta maksimum. Kita menggunakan scanf, %d, dan number. Minimum sama dengan max sama dengan number. Jadi menggunakan angka pertama sebagai nilai awal untuk minimum dan maksimum. Jadi sini fungsinya itu untuk memastikan bahwa setiap angka baru itu yang baru masuk bisa dibandingkan dengan nilai yang di awal. Menggunakan while loop untuk membaca angka berikutnya. While di mana i lebih kecil dari n, scanf, %d, dan number. Selanjutnya itu adalah update nilai max dan minimum, maksimum dan minimum. Jika number lebih kecil dari minimum, maka minimum sama dengan number.
Jika number lebih besar dari maksimum, maka maksimum sama dengan number. Increment counter A++. Jadi loop ini berjalan n kurang satu kali. Dikarenakan angka pertama sudah dibaca di luar loop. Selanjutnya itu mencetak nilai minimum dan maksimum dengan kondisi sederhana. Jika angka baru lebih kecil daripada minimum, perbarui minimum. Jika angka lebih besar daripada maksimum, perbarui maksimum. Nah, selanjutnya itu menampilkan hasil. Printf persen D per N minimum. Printf persen D per N maksimum. Jadi output hasil dari maksimum, minimum dan maksimum dapat dalam berupa format persen D. Karena nilai yang ditampilkan adalah bilangan bulat. Jadi apakah jadi menggunakan dua linear untuk memastikan inputnya valid atau tidak. Jadi fungsinya dua linear adalah untuk memastikan inputnya itu valid atau tidak. Selanjutnya itu adalah kita akan masukkan inputnya. Selanjutnya itu adalah kita memasukkan inputnya. Selanjutnya itu kita akan memasukkan inputnya. Jadi di sini kita akan diminta masukkan input 88 min 3 16 77 min 3 10 33 dan min 7. Berikut. Nah, berikut adalah hasil outputnya. Min 7 dan 7. Oke, sudah pas. Selanjutnya pada contoh tugas yang kedua, dengan melanjutkan pekerjaan pada tugas pertama, tambahkan sebaris keluaran yang akan menampilkan nilai rata-rata terendah dari dua nilai yang dimasukkan berurutan dengan dua digit nilai presisi. Jadi ini kita akan masukkan. Di sini saya menggunakan variabel n, i, min, max, number, dan pref. Jadi alasan memilih n sebagai variabel itu karena bilangan bulat positif yang tidak memerlukan presisi desimal. Jadi fungsinya adalah menyimpan jumlah angka yang akan kita proses. Selanjutnya itu pada i, variabel menghitung iterasi. Pada maksimum ini menyimpan nilai terbesar dari sekumpulan bilangan. Kalau minimum ini adalah menyimpan nilai yang terkecil. Kalau number adalah menyimpan angka yang akan sedang diproses. Ref.
Menyimpan angka sebelum untuk perhitungan rata-ratanya. Double mean average. Jadi inilah menyimpan rata-rata terkecil dari dua angka berturut-turut. Jadi kita di sini harus menggunakan double karena perhitungan rata-rata dapat menghasilkan desimal. Jadi alasan menggunakan integer dengan tipe data integer dengan variabel n, u, min, max, num, dan pref adalah semua nilai tersebut bilangan bulat sehingga kita tidak perlu menggunakan float atau double. Jadi integer tersendiri cukup untuk menyimpan bilangan dalam rentang minus 100 sampai 100 tanpa menyebabkan overflow. Menggunakan double untuk mean average ini dikarenakan rata-rata dari dua bilangan bisa menghasilkan angka desimal. Seperti contohnya 8 ditambah minus 3 atau per 2 kali 0 sama dengan 2,50. Jadi jika kita menggunakan integer ini, hasil pembagian akan dibulatkan ke bawah, menghasilkan posisi yang akan diperlukan. Membaca jumlah angka yang akan diproses. F, persen D, dan N. Alasan menggunakan ini adalah dikarenakan bilangan bulat positif. Jika N lebih kecil atau sama dengan dari 1, ini F, bilangan harus lebih dari 1, dari 1. Mencegah terjadinya kesalahan input, jika N lebih kecil dari 1. Maka program akan dihentikan dikarenakan perhitungan rata-rata membutuhkan setidaknya dua angka. Membaca angka pertama dan menginisiasi minimum, maksimum, dan pref. Sekian F, persen D, dan number. Minimum sama dengan maksimum sama dengan minimum. Pref sama dengan number. Mean average sama dengan 1,0. Inisiasi dengan nilai di luar rentang minus 100 minus 100. Jadi membaca angka pertama dan menjadikan sebagai nilai awal min, max, dan pref. Jadi mean average ini diinisiasikan dengan 101,0 supaya nilai pertama yang dihitung dalam loop pasti lebih kecil darinya. Menggunakan for loop untuk membaca angka berikutnya. For I sama dengan 1, I lebih kecil dari N, I plus plus, kan F, persen D, dan number. Loop berjalan N kurang 1 karena angka pertama sudah dibaca sebelum loop dimulai. Update nilai minimum dan maksimum. Jika number lebih kecil dari minimum, maka minimum sama dengan number. Jika number lebih besar dari maksimum, maka maksimum sama dengan number. Jadi sini bisa apakah angka baru lebih kecil dari minimum jika Y diperlukan minimum. Memeriksa apakah angka baru lebih besar daripada maksimum jika diperbarui dengan max. Menghitung rata-rata minimum. Double average sama dengan pref plus D atau 2,0. Jika average lebih kecil dari minimum average, maka min average sama dengan average. Jadi double average ini digunakan untuk menyimpan nilai rata-rata dari bilangan angka berturut-turut. Menggunakan pref plus number, memastikan bilangan bekerja dengan desimal dikarenakan 2,0 adalah double. Jika average lebih kecil daripada min average, maka dapat diperbaharui mengupdate nilai sebelumnya untuk melakukan press dengan number.
Ini akan mengatur hasil atau output. Tim F persen B minimum. Tim F persen B maksimum. Tim F 2F minimum average. Menampilkan nilai minimumnya, maksimum atau max, dan rata-rata atau mean average. Menggunakan persen 2F 2F untuk menampilkan hasil dengan dua angka desimal. Selanjutnya itu kita akan masukkan inputnya. Tak 88 min 3, 16, 77, min 3, 10, 33, dan 7. Berikut adalah contoh luaran yang akan dihasilkan. Min 7, 77, dan 2,50. Selanjutnya itu kita akan menampilkan hasil dari input ini. Seperti pada contoh ini, 88 min 3, 16, 77, min 3, 10, 33, dan 7. Berikut adalah contoh luaran yang akan dihasilkan. Min 7, 77, dan 2,50. Berikut adalah output yang telah dapat sesuai dengan contoh soal kedua. Min 7, 77, dan 2,50. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal yang ketiga. Dengan melanjutkan pekerjaan Anda pada tugas yang kedua, tambahkan sebaris keluaran yang menampilkan nilai rata-rata tertinggi dari dua nilai yang dimasukkan berturut-turut dengan 2 digit nilai presisi. Kita masuk ke kodenya. Di sini saya juga menggunakan variabel data integer dan tipe data integer dan variabel n, min, max, number, dan pref. Menggunakan integer untuk n, i, num, pref, min, dan max ini karena semua nilai tersebut adalah bilangan bulat dan tidak membutuhkan nilai presisi maksimal. Makanya integer ini rentan nilai yang cukup untuk menangani nilai angka
di antara Win 100 sampai dengan 100 tanpa mengalami overflow. Integer juga sendiri lebih efisien dalam operasi aritmatika dibandingin double dan float. Menggunakan double untuk min average dan max average karena rata-rata dari dua bilangan bisa berupa angka desimal. Double memiliki presisi yang lebih baik dibandingkan float dan memastikan nilai rata-rata akurat hingga 2 digit desimal. Membaca jumlah angka yang akan diproses, scan F, persen D, dan N. Menggunakan persen D ini karena N adalah bilangan bulat yang menentukan jumlah angka yang akan diproses. Jika N lebih kecil atau sama dengan 1, maka print F-nya adalah jumlah bilangan harus lebih dari 1 atau 1. Mencegah kesalahan input. Jika N lebih kecil atau sama dengan 1, program dihentikan karena perhitungan rata-rata membutuhkan setidaknya 2 angka. Membaca ke pertama dan menginisiasi minimum, maksimum, dan pref. Membaca angka pertama dan menjadikannya sebagai lawan awal min, max, dan pref. Min average diinisiasikan dengan 101,01 untuk memastikan nilai pertama dalam loop lebih kecil darinya. Max average diinisiasikan dengan 101,0 untuk memastikan nilai pertama dalam loop lebih besar darinya. Menggunakan dua loop untuk membaca angka berikutnya. Do scan F agar N. Jadi menggunakan dua di sini supaya setidaknya ada satu angka terbaca sebelum perulangan dimulai. Di sini ada mengupdate nilai minimum dan maksimum. Jika number lebih kecil dari min, maka min sama dengan number. Jika number lebih besar dari max, max sama dengan number. Memeriksa apakah angka baru telah berdiri dari memeriksa apakah angka baru lebih kecil dari min jika ia perbarui min. Memeriksa apakah angka baru lebih besar dari max jika ia perlu dibilang max. Selanjutnya itu adalah menghitung rata-rata pasangan berurutan double. Average sama dengan pref ditambah number 2,0. Jika average minus min average sama dengan average. Double average digunakan untuk menyimpan rata-rata dari dua angka berurut-urut. Menggunakan pref plus number 2,0 memastikan pembagian dilakukan dalam double. Jika average lebih kecil daripada mean average maka diperbarui. Jika average lebih besar dari max average maka akan diperbarui. Update nilai sebelumnya. Pref dengan number menampilkan pref dengan angka terbaru yang diproses. Menampilkan hasil. Print F persen D min, print F persen D max, print F persen 2F sama dengan min average, print F X dikurang 2F sama dengan max average. Menampilkan nilai minimum atau min, maksimum atau max. Rata-rata terbesar min average dan rata-rata terbesar adalah max average. Jadi alasan di sini menggunakan persen 2V karena rata-rata kumpulan dengan dua angka desimal.
Selanjutnya, selanjutnya itu kita akan masukkan hasil inputnya. Di sini adalah hasil luaran yang dapat dihasilkan min 7, 77, 2,50, 46,50. Itu adalah hasil luaran yang dihasilkan. Sekian penjelasan tugas praktikum kedua pemrograman prosedural dari saya. Saya minta maaf apabila terjadi kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih.